Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Intan Nur Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, serta teman-teman kelas 1 PAIF yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Syafa Nur Fadilah sebagai presentator pertama, ada Mar'atus Soliah sebagai presentator kedua, ada Muhammad Ilham Ramadhani dan Fikri Khairul Anam. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kelompok kami yang membahas tentang materi kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW. Kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW yang terkenal ada dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa terdapat periode Arab pra-Islam. Periode Mekkah dimulai ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sedangkan periode Madinah dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekkah. Langsung saja, periode pertama ada periode Arab pra-Islam. Nomor 1 ada asal-usul bangsa Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Arab Ba'idah, atau kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Tosm, kaum Judais, kaum Imlak atau bangsa raksasa, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qoton, atau disebut pula dengan Arab Qotoniyah. Yang ketiga ada Arab Musta'robah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula dengan Arab Adnaniyah. Yang kedua ada politik dan pemerintahan. Bangsa Arab sebelum Islam tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, bahkan tidak pernah tercipta kesatuan politik di seluruh Jazirah Arab. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Jazirah Arab bagian selatan umumnya berdaulat atas wilayah mereka yang sempit dan sebatas masyarakatnya. Mereka lebih suka hidup berkabilah-kabilah atau bersuku-suku, dan setiap kabilah itu diperintah oleh seorang syekh, yaitu seorang yang dianggap tertua dan berani di antara mereka. Para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Yang kedua ada para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku, yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independensi penuh, namun boleh jadi sebagian mereka bersubordinasi dengan raja bermahkota. Yang ketiga, ada sosial kemasyarakatan. Masyarakat pra-Islam ini lebih cenderung suka berperang dan menganggap wanita sebagai kaum yang rendah. Yang nomor 4 ada ekonomi dan perdagangan. Umumnya kehidupan orang Arab sebelum Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Yang nomor 5 ada moral dan agama. Kondisi akhlak dan moral masyarakat saat itu sangat merosot dan jauh dari norma-norma, seperti seringnya terjadi penindasan dan kekerasan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghisap yang miskin, dan yang pandai memeras yang bodoh. Juga berkembangnya perbudakan. Yang keenam, ada kesenian. Di sekitar kota Mekkah banyak terdapat pasar-pasar kesenian. Pasar-pasar tersebut dijadikan sebagai pusat keramaian bagi penyair-penyair Arab. Adapun penyair-penyair Arab yang terkenal yaitu Ukas dan Zulmajas. Yang nomor 7 atau yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berkembang ilmu nujum
ilmu falak, dan sebagainya. Ilmu falak ini berguna untuk menentukan cuaca. Ada juga ilmu arsitek atau bangunan, tetapi ilmu ini hanya berguna atau berkembang pada umumnya di daerah Yaman. 2. Periode Mekah. Masa kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah lahir di tengah kabilah Bani Hashim di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal saat tragedi pasukan bergajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Masa kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Tak kala mendekati usia 40 tahun, beliau mulai suka mengasingkan diri. Ketika pengasingan diri di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-A'la ayat 1-5 pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau dengan mengangkatnya menjadi Rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir ayat 1-5 setelah beberapa hari sebelumnya tidak menerima wahyu setelah wahyu pertama. Kemudian Rasulullah SAW melakukan perjuangan dakwah dari secara sembunyi-sembunyi hingga mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwah secara terang-terangan. 3. Periode Madinah. Periode ini berlangsung setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib atau yang biasa disebut Madinah. Beliau dapat membangun masyarakat Islam seperti yang pertama yaitu membentuk pemerintahan, yang kedua membentuk sistem sosial kemasyarakatan, yang ketiga lembaga pendidikan, yang keempat membentuk militer, dan yang kelima mengatur ekonomi dan sumber keuangan negara. Selain membangun kemasyarakatan, Rasulullah SAW juga ikut berperang. Yang pertama, perang Badar Al-Kubra, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Ahzab atau yang disebut Khandaq, yang keempat perang Khaybar, yang kelima yaitu Fathul Mekah. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.